Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 8 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa akan kami semua, sehingga Engkau rela mengaruniakan kekasih yang terbaik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan renungan pagi tanggal 8 April tahun 2024 berjudul Kekasih yang Terbaik. Ayatnya terdapat di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Hasil dari mempercepat atau menghalangi pemberitaan Injil yang kita pikirkan, jika memang demikian, ada hubungannya dengan diri kita sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit orang yang memikirkan hubungannya dengan Allah. Hanya sedikit orang yang memikirkan penderitaan akibat dosa yang dialami oleh pencipta kita. Seluruh surga menderita dalam penderitaan Kristus. Namun, penderitaan itu tidak dimulai atau diakhiri dengan perwujudannya sebagai manusia. Salib adalah sebuah wahyu bagi perasaan kita yang tumpul akan kepedihan yang dibawa oleh dosa, sejak awal mulanya ke dalam hati Allah. Setiap penyimpangan dari kebenaran, setiap perbuatan kejam, setiap kegagalan umat manusia mencapai cita-cita Allah membawa kesedihan ke surga. Ketika Israel mengalami malapetaka yang tak terelakkan lagi setelah pemisahan dari Allah, penaklukan oleh musuh-musuh mereka, penindasan, kekejaman, dan kematian dikatakan tentang Allah, bahwa Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dikutip dari Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dalam segala kesesakan mereka, Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dikutip dari Yesaya 63 ayat 9. Rohnya sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dikutip dari Roma 8 ayat 26. Bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dikutip dari Roma 8 ayat 22. Hati Bapa yang tak terbatas merasa sedih karena simpati. Dunia kita adalah sebuah rumah sakit kusta yang luas. Sebuah pemandangan kesengsaraan yang tidak dapat digambarkan oleh pena apapun. Kesengsaraan yang kita tidak tega membiarkan pikiran kita terus memikirkannya. Jika kita menyadarinya, bebannya akan sangat berat. Namun, Allah merasakan itu semua. Untuk menghancurkan dosa dan akibat-akibatnya, Dia memberikan kekasih-Nya yang terbaik, dan Dia telah menyerahkannya ke dalam kuasa kita, melalui kerjasama dengannya untuk mengakhiri penderitaan ini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Dikutip dari buku General Conference Bulletin, 4th Quarter, tahun 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 250 paragraf 1, Allah dan Kristus mengetahui sejak awal tentang kemurtadan setan dan kejatuhan Adam melalui kuasa tipu daya si murtad. Rencana keselamatan dirancang untuk menebus umat manusia yang telah jatuh, untuk memberikan mereka satu lagi kesempatan. Hanya dua oknum ilahi, yaitu Allah dan Kristus, yang tahu sejak awal tentang kemurtadan setan yang nantinya menipu Adam. Karenanya, sebelum dunia ini dijadikan, rencana keselamatan telah dibuat. Patriarchs and Prophets halaman 63 paragraf 3 menyatakan, rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum bumi diciptakan, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Jadi, karena Allah dan Kristus sudah mengetahui sejak awal tentang kemurtadan setan, maka dibuatlah rencana keselamatan bahwa Yesus sebagai anak domba akan menjadi korban pengganti manusia yang telah jatuh. Nah, siapakah yang membuat rencana keselamatan tersebut? Signs of the Times tanggal 17 Juni tahun 1903 paragraf 2 berkata, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Hanya dua yang mengetahui sejak awal akan kemurtadan setan, yaitu Allah dan Kristus, dan hanya dua yang membuat rencana keselamatan, yaitu Bapa dan Anaknya. Maka Allah dan Kristus adalah sama dengan Bapa dan Anaknya. Jadi, Allah Bapa dan Anaknya sejak awal sudah tahu bahwa setan akan murtad, lalu menggoda manusia yang mengakibatkan kejatuhan manusia tersebut. Itu sebabnya, rencana keselamatan dibuat sebelum dunia dijadikan, dan dalam rencana keselamatan itu telah disepakati bahwa Kristus yang akan menjadi korban pendamaian. Apakah Allah Bapa dengan mudah merelakan? Oh tidak. Patriarchs and Prophets halaman 63 paragraf 3 melanjutkan. Namun itu adalah sebuah perjuangan, bahkan bagi Raja alam semesta, untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi umat manusia yang bersalah. Namun, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan kasih Allah kepada dunia yang tidak mengasihi Dia. Meskipun rencana keselamatan sudah dibuat oleh Bapa dan Anaknya, namun dalam pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah. Allah Bapa bergumul untuk menyerahkan Anaknya menjadi manusia dan untuk mati bagi kita yang berdosa ini. Tetapi karena Bapa begitu mengasihi kita, sehingga Bapa rela mengaruniakan Anaknya kepada kita, agar barang siapa yang percaya kepada Anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang renungan hari ini gambarkan, yang dikatakan dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 108 paragraf 2. Hanya sedikit orang yang memikirkan penderitaan akibat dosa yang dialami oleh pencipta kita. Seluruh sorga menderita dalam penderitaan Kristus. Namun penderitaan itu tidak dimulai atau diakhiri dengan perwujudannya sebagai manusia. Salib adalah sebuah wahyu bagi perasaan kita yang tumpul akan kepedihan yang dibawa oleh dosa sejak awal mulanya ke dalam hati Allah. Tetapi meskipun hati Bapa pedih
karena manusia telah jatuh dalam dosa dan bergumul untuk serahkan anaknya, tetapi rencana keselamatan yang telah dibuat oleh Bapa dan anaknya tetap dijalankan. Anaknya Bapa yang Bapa kasihi dan berkenan turun ke dunia menjadi manusia oleh lahir dari seorang perawan. Dan Bapa mau semua tahu bahwa yang datang itu adalah anaknya yang kekasih. Roh Nubuat berkata dalam Confrontation halaman 29 paragraf 1 berbunyi, "Dia melihat kecemerlangan kemuliaan Bapa menaungi wujud Yesus, dan dengan demikian menunjukkan di antara orang banyak itu, Dia yang Bapa akui sebagai anaknya dengan kepastian yang jelas." Bapa mau agar semua tahu bahwa anaknya adalah kekasihnya yang terbaik, yang diberikan untuk hancurkan dosa serta akibat-akibatnya. Dan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 108 paragraf 3. Untuk menghancurkan dosa dan akibat-akibatnya, Dia, yaitu Bapa, memberikan kekasihnya yang terbaik, dan Dia telah menyerahkannya ke dalam kuasa kita melalui kerjasama dengannya untuk mengakhiri penderitaan ini. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, apakah rencana keselamatan itu berhasil? Oh ya, berhasil dan sukses besar sebagaimana Roh Nubuat nyatakan. Karenanya, beritakanlah ke seluruh dunia agar Injil ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa supaya tiba kesudahannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang begitu mengasihi kami sehingga rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menjadi manusia, dan bahkan menjadi korban pengganti bagi kami yang berdosa ini. Dan ini kiranya menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk mengabarkannya kepada dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan Injil yang kekal ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat kembali kepadamu, dan saat Yesus datang kedua kali, semakin banyak yang menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.